Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mengira social distancing atau tinggal di rumah saja adalah suatu hukuman, adalah suatu hal yang kalau bisa ya segera berakhir, supaya kita bisa segera berkumpul kembali, ya bersukacita, beribadah bersama, ya, bertemu dengan teman-teman dan sahabat kita. Tentu itu adalah harapan kita, dan karena itulah kita lakukan ini ya, dengan berat hati, dengan mengorbankan banyak tenaga ya. Gereja sudah diatur sedemikian rupa ya, tapi kita harus menghormati ya, dan terutama ya mengikuti anjuran dari pemerintah dan juga gereja supaya penyebaran ini bisa dicegah, supaya kalau orang ya tetap sehat ya, kembali menemukan kebahagiaan ya, berkumpul bersama keluarga. Kalau kita mau jujur ya, ini kesempatan sebenarnya
papa, mama ya bisa bermain dengan anak yang juga sedang libur. Biasanya sama-sama sibuk ya, satu urusan kerja, ya satu urusan sekolah. Dan ada pernah mendengar mungkin ya, kira-kira 350 tahun yang lalu ya, saat ya seluruh Eropa sedang dilanda wabah pes, ya semua harus tinggal di rumah, mirip-mirip kita. Ada seorang pemuda ya yang mencucu ya ngambul ya karena dia sedang semangat-semangatnya belajar di Universitas Cambridge, sekarang harus tinggal di rumah. Namanya Isaac Newton. Di rumah ya setelah ngambul ya, muring-muring ya, terus dia ingat ini kan juga saatnya ya tak utek-utek lagi ya. Tadi ada formula yang sedang saya olah ya, ada misteri alam semesta yang saya mau pecahkan. Dan ya ini mungkin mitos ya, juga bisa benar. Saat itulah ya dia duduk-duduk di bawah pohon apel ya, dan ketika satu apel jatuh ya tentu bukan apelnya ya, tapi semua ya perhitungan, semua perenungannya ya, dan kalkulus yang sedang dikembangkannya ya menghasilkan satu formula ya kita sebut hukum gravitasi yang mengubah ya perspektif ya, ilmu pengetahuan sampai kita bisa mengenal ya alam semesta yang begitu luas ya. Menurut ya Isaac Newton itu ya bisa kita observasi ya dengan hukum gravitasinya. Ya tidak semua tahanan rumah ya atau tinggal di rumah ya berakhir dengan kesedihan atau kemurungan atau kebosanan. Kalau kita mau ya ini, oh iya dulu pernah hobi nanam anggrek ya, enggak sempat ya karena kerja terus. Nah, ini saatnya berkebun bersama ya, menemukan ya quality time ya bersama keluarga ya, main bersama ya, ikut misa ya, online streaming bersama, berdoa, membaca Alkitab bersama. Mumpung ya masih minggu Prapaskah keempat, 2 minggu, 2 pekan lagi kita akan memasuki pekan suci. Ini saatnya ya benar-benar berdoa bersama, menemukan hal-hal yang baik dan indah dalam setiap anggota keluarga. Saudara-saudari, kalau kita menuruti media, kebanyakan ya, tidak semua media juga seperti itu. Ya, there is no news like bad news. Tidak akan ya koran-koran yang memang mau nyari likes ya atau ya clickbait itu mewartakan yang baik-baik. Selalu ya yang mati sudah sekian ya, yang ini sudah di lockdown ya, ini sudah bangkrut ya. Ya karena itu ya orang akan tertarik untuk membaca. Tidak akan ada mestinya ya di kop halaman pertama itu kaum muda ya keluar dan ya menawarkan diri menjadi relawan. Dokter-dokter muda ya yang tadinya ya senang-senangan narsis atau bagaimana, langsung volunteer menawarkan bantuan. Setelah melihat satu toko ya tidak mengambil kesempatan ya untuk mengambil keuntungan ya dalam saat musibah, semua ikut malu. Sekarang malah ikut nyumbang ya, masker ya, hand sanitizer, UKM ya, dan apa di desa-desa menjadi ya diberdayakan. Oh iya itu bisa. Sampai ya terlalu kreatif ya, daripada ciu diminum ya, garai mabuk ya, dibuat hand sanitizer saja ya. Ya tadi papa-papa lagi gabuk, ciunya dibuat ya, karena ada alkohol ya. Apapun ya yang bisa membantu. Ya kalau tidak bisa membantu, tidak usah nyebarkan yang aneh-aneh. Berdoa, ya, berlutut dan belajar hening. Saudara-saudari, banyak dokter bilang ya, yang paling susah diobati, ya ini termasuk para romo, ya orang yang tidak merasa sakit. Orang yang merasa sehat, padahal tanda-tanda di tubuhnya ya, meriang-meriang, ya, batuk, ya, terus ya, pandangan kabur, geliyang, tidak apa-apa, aku tidak apa-apa kok. Ya ini tinggal menunggu saja untuk opname. Dan memang tidak bisa, ya kalau anak kecil ya bisa kita geret ya, bisa kita gepuk pokoknya ya, ayo ikut mama ya, jiwit ya, atau ya ini kalau sudah orang tua bagaimana, orang dewasa. Kadang-kadang ya,
Saya yakin ya dokter mata setuju ya, yang paling susah diobati ya bukan yang punya masalah mata, yang memang pura-pura tidak melihat, tidak mau melihat penderitaan sesama, tidak mau berkontribusi, ya tidak mau memikirkan kebaikan orang banyak. Yang penting cari untung dulu. Yang penting ya bagaimana kita bisa manfaatkan ini. Di Amerika ya baru terbongkar ya, ternyata ya senator-senator yang ada di badan intelijen itu yang sudah tahu bahwa akan ada wabah ya, di depan kamera bilang semuanya baik, kita siap ya, alat-alat lengkap. Terus malamnya diem-diem ya, jual ya, sahamnya ya, yang tahu bakal anjlok ya. Dia mengambil keuntungan, menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain diberitahu ya supaya beli saham, dia jual. Serakah ya. Mengandalkan posisi, mengandalkan ya bocoran ya berita untuk menguntungkan dirinya sendiri. Seperti ini yang harus kita kalahkan ya. Seperti ini yang harus kita ya dengan Tuhan Yesus ya, dalam Ekaristi nanti dan dalam komuni batin atau rohani ya, kita mau ya, mau belajar melihat, mau ya, bertekun dalam doa dan tetap ya, melihat apa yang positif. Kalau kita mau, kalau kita bersatu, kita bisa keluar dari wabah ini. Kita bisa melawannya. Kita bisa menolong ya, menolong diri sendiri dulu, tetap jaga kebersihan dan sehat, terus bisa menolong orang lain, menjadi relawan ya, mengingatkan yang lansia, yang sedang sakit ya, lingkungan-lingkungan yang bisa bergerak. Sopo nih yang orang-orang tua kita yang tidak ada yang jaga, yang hidup sendirian, yang tidak tahu ya karena tidak pernah dengarkan berita ya sedang ada wabah yang ya mengancam mereka yang lebih rentan ya dengan penyakit ini ya. Ada banyak hal saudara-saudari ya mungkin yang membuat kita kecewa ya, putus asa, marah ya, ngambek ya. Ada orang buta ini ya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan sejak lahir makanya aku ngemis, makanya aku tidak bisa apa-apa ya. Sampai Tuhan datang dan membuat dia melihat. Bukan hanya ya, penglihatannya yang dipulihkan, imannya kemudian ya. Dan saya yakin orang ini kemudian akan mengikuti Kristus. Saudara-saudari ya, kebutaan rohani ya, kebutaan yang kita pilih ya, mata kita sehat, tidak ada masalah, tapi ya ini, ayo dicuci batinnya, ayo dibersihkan ya lensa mata hatinya ya, supaya kalau ada ingat ya kayak $6 Million Man ya, mirip-mirip Pak Ayom ya kalau dilihat ya, Lee Majors itu ya, bisa nerawang ya sampai berapa puluh meter ya, bukan untuk nginceng apa yang bisa dicuri, tapi untuk melihat orang-orang yang menderita, yang sedang disakiti ya, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa ya, karena dia juga punya tenaga bionik ya, dia bisa menolong ya. Semoga Tuhan Yesus yang mau menyembuhkan ya orang buta ini, tidak ada namanya, karena itu bisa jadi kita semua buta rohani, buta batin, lensanya kabur ya, wes sepenting selamat dhisik ya, pekara tonggo jerit-jerit wes gak usah diurusi ya. Tidak ya, kita mau mendengar ya, kita mau melihat, kita mau berbuat ya seperti Tuhan Yesus. Semoga keterbatasan ini ya dalam beribadah, dalam berkumpul, dalam jumlah banyak ya tidak membuat hati kita sedih, tapi menemukan ya sumber keilahian dalam hati kita. Biarkan Yesus membukanya, biarkan Roh Kudus membersihkannya, kekecewaan ya, kesedihan, kemarahan ya atas ketidakadilan di dunia ini ya, diganti dengan kemauan, semangat untuk berubah, semangat untuk menjadi relawan ya, untuk menjaga, memulihkan, meneguhkan, menyembuhkan sesama dan komunitas-komunitas kita. Mari kita serahkan para tenaga medis, semua relawan dan berbagai ya, instansi dalam pemerintahan dan dalam gereja yang sudah bekerja keras ya, dan sudah memberikan yang terbaik agar kita bisa melampaui
wabah atau musibah ini.